Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimina ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan melaksanakan salat Id. Peristiwa besar yang selalu kita rayakan pada setiap tanggal 10 pada bulan Dzulhijjah. Lalu setelah ini kita akan melanjutkan dengan menyembelih hewan-hewan kurban dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merayakan Hari Raya Idul Adha, tentu tidak akan bisa terlepas dari membicarakan Nabiullah Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Ayah dan anak ini merupakan contoh suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta keikhlasan dalam beribadah. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang ayah sekaligus hamba Allah yang lurus, berhati lembut lagi penyantun. Beliau adalah contoh dari kepemimpinan yang mencerahkan. Begitu pula dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, adalah contoh dari anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan ibunda Sarah dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, namun belum juga dikaruniai seorang anak pun. Beliau sudah lama menginginkan kehadiran sang buah hati, namun Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki hal yang demikian. Lalu ibunda Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan ibunda Hajar, dan pada akhirnya beliau dikaruniai seorang anak hasil pernikahan beliau dengan ibunda Hajar. Anak itu diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahagia, merasa tenang dengan kehadiran sang buah hati, hingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya bahwa beliau menyembelih anak semata wayangnya. Bisa kita bayangkan bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, anak satu-satunya yang telah lama ia nantikan kehadirannya, pada akhirnya harus ia korbankan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dikorbankan dengan cara disembelih. Lalu bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam menjalani perintah tersebut? Nabi Ibrahim adalah seorang rasul, maka beliau tidak ragu dalam menyerap perintah, dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam hati beliau, sehingga beliau bertanya kepada Allah, sehingga beliau protes kepada Allah dan meminta klarifikasi
Allah, mengapa harus aku sembelih anak sematawayangku ini? Sungguh tidak ada pertanyaan-pertanyaan demikian di hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ada pada Nabi Ibrahim adalah kepasrahan total. Yang ada pada Nabi Ibrahim adalah keridhaan yang mendalam. Yang ada pada Nabi Ibrahim adalah ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Dan inilah contoh dari bentuk tawakal tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang demikian, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang mulia, banyak mendapatkan gelar yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Khalilullah, beliau adalah Abul Anbiya, beliau adalah Ulul Azmi, beliau adalah Hanifan Muslimah dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102 hingga 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Duhai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelihmu." Ayat ini sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Lalu beliau alaihissalam mengabarkan hal itu kepada anaknya dan bertanya bagaimana sikapnya atas perintah tersebut. Sebagaimana dalam lanjutan ayat selanjutnya, "Fanzur madza tara," wahai anakku, pikirkanlah bagaimana pendapatmu tentang perintah tersebut. Pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, dalam hal ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Adalah sebaiknya seorang ayah atau orang tua berdiskusi dengan anaknya atas hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anaknya. Dengan kata lain, inilah sesungguhnya contoh nyata dari bagaimana musyawarah itu dilakukan. Dengan cara seperti ini, tentu keikhlasan dalam menerima satu keputusan dapat dicapai dengan mudah secara bersama-sama. Maka tidak mengherankan ketika memberikan jawaban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail memberikan jawaban yang sangat bijaksana, memberikan jawaban yang penuh dengan kesabaran lagi ketaatan kepada Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan ketaatan yang luar biasa kepada Allah yang telah ditunjukkan Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ingin melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ismail telah dibaringkan di atas batu dan Nabi Ibrahim sudah memegang pisau yang tajam. Dan saat pisau itu hendak diletakkan ke leher Nabi Ismail, seketika pisau itu menjadi tumpul dan datang seruan dari langit. Sebagaimana yang Allah abadikan masih dalam surat As-Saffat, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Ketika dua orang ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah berpasrah untuk menjalankan perintah Allah, datang seruan dari langit, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, maka demikianlah kami balas perbuatan orang-orang yang baik." Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepasrahan dan ketundukan total dari Nabi Ibrahim, agar tidak ada lagi yang tersisa dalam Nabi Ibrahim kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak ada perintah yang lebih tinggi, tidak ada perintah yang lebih mulia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rela mengorbankan segalanya, termasuk
mengorbankan hal yang paling berharga dalam diri beliau, yaitu anak semata wayangnya Nabi Ismail alaihissalam, dengan pengorbanan yang penuh dengan kerelaan, dengan pengorbanan yang penuh dengan kedamaian serta keyakinan akan kebenaran perintah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu disebut ujian. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Allah sendiri yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sebuah ujian. Yang namanya ujian tentu ada lulus dan tidak lulusnya. Yang namanya ujian kalau misalkan lulus tentu ada reward setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah lulus ujian. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hadiah-hadiah yang telah Allah siapkan, di antaranya wa fadainahu bidzibhin azim. Allah Subhanahu wa taala menebus Nabi Ismail dengan sesembelihan hewan yang lebih besar. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah jadikan abadi Nabi Ibrahim hingga hari kiamat, dipuji oleh orang-orang yang setelahnya. Maka kita saksikan pada hari ini tidak ada yang tidak memuji Nabi Ibrahim. Minimal kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim dalam sehari 5 kali dalam sholat kita, sholawat Ibrahimiyah yang selalu kita lakukan pada setiap tahiyat akhir. Salamun ala Ibrahim, maka keselamatan, maka kesejahteraanlah bagi Ibrahim. Ini hanya bentuk kecil dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim dan keluarganya di dunia. Masih ada hadiah-hadiah lagi, hadiah-hadiah lainnya yang telah mereka tunggu pada hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Peristiwa besar ini menjadi awal dimulainya sunnah, dimulainya syariat berkurban, disembelihnya hewan-hewan kurban sebagai pengingat kita bahwa akan kejadian besar itu, peristiwa yang akan selalu menjadikan kita bertambah keimanan ketika kita membacanya, ketika kita mentadaburinya, ketika kita mendengarkan cerita itu. Peristiwa yang menjadikan kita lebih paham bagaimana caranya berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang menjadikan kita lebih mengerti bagaimana caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang totalitas, dengan ketaatan yang penuh dengan kerelaan dan keridhaan. Dan dari situ pula kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menghinakan kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala tidak sedang menganiaya dengan cobaan-cobaan yang diberikannya kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan derajat yang tinggi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dosa-dosa kita dihapuskan melalui ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Ibrahim, menginginkan Nabi Ismail dan orang-orang setelah beliau bersegera dalam menyambut panggilan dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ketika kita melaksanakan perintah Allah, bahwa ketika kita menjauhi larangan Allah, harus dilandaskan dengan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging kurban kalian serta darah-darah itu tidak sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang akan sampai kepada keridhaan Allah. Maka demikianlah Allah menundukkan hal itu untuk kalian, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan salat Id, lalu kita akan
melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang Allah izinkan datang ke tanah suci Mekah sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Lantunan talbiyah-talbiyah yang mereka lafadzkan bisa kita dengar melalui media-media massa yang ada. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah haji saudara-saudara kita dan menjadikan mereka haji yang mabrur. Dan kita yang belum bisa melaksanakan haji, semoga Allah mampukan pada akhirnya berhaji ke tanah suci. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin بدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.